Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anissa Rahmah. Pada video kali ini Ibu akan membahas mengenai pencatatan dana kas kecil. Adapun untuk pencatatan dana kas kecil itu dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode impres atau sistem dana tetap, dan yang kedua adalah metode fluktuasi, yakni sistem dana tidak tetap. Di mana untuk metode impres sendiri itu jumlah dana kas kecil akan selalu sama. Namun untuk metode fluktuasi, jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Baik, langsung saja kita membahas soal di PP Jaya Makmur pada bulan April 2021. Bisa dilihat bahwasanya ada 9 transaksi dan kita akan memasukkan ke 9 transaksi ini pada jurnal dana kas kecil dengan menggunakan metode impres maupun dengan menggunakan metode fluktuasi. Baik, untuk yang pertama kita akan menggunakan dengan metode impres atau sistem dana tetap. Adapun tabel untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Ada bagian kolom tanggal, kolom keterangan untuk nama akun, ada kolom debit dan kolom kredit. Baik, langsung saja pada tanggal 1 April pemegang dana kas kecil menerima uang sebesar 2 juta rupiah sebagai pembentukan dana kas kecil, di mana ketika terjadi transaksi seperti ini otomatis kas kecil akan bertambah dan kas kecil akan ada di posisi debit dan kas di bank akan mengalami pengurangan, berarti akan berada di kredit karena kas kecil diambil dari kas di bank. Adapun jurnalnya adalah seperti ini. Baik, dilanjut pada tanggal 2 April diberi materai Rp25.000 dan perangko Rp20.000. Nah, karena dengan menggunakan metode impres atau sistem dana tetap, maka transaksi pengeluaran itu tidak ada penjurnalan. Baik, kita dilanjutkan yakni pada tanggal 5 dan tanggal 8, di mana tanggal 5 itu membayar listrik sebesar Rp400.000. Dan pada tanggal 8 April membayar biaya iklan harian Kompas sebesar Rp300.000. Seperti sebelumnya, bahwasanya ini adalah kegiatan pengeluaran dana kas kecil di mana pada metode impres tidak terjadi penjurnalan. Lanjut, yakni pada tanggal 10 April dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, pada saat terjadi kegiatan pengisian kembali dana kas kecil, maka pada metode impres atau sistem dana tetap, semua biaya-biaya yang kemarin tidak di jurnal maka ditulis. Ya, bisa dilihat bahwasanya pada tanggal 2 tadi kan membeli materai, kita tulis di tanggal 10 biaya materai. Lalu di tanggal 5 ada biaya perangko, biaya listrik, biaya iklan, kita masukkan ke debit. Lalu kreditnya yakni kas bank. Untuk nominalnya itu sejumlah pengeluaran yang dikeluarkan. Baik, lanjut di tanggal 13 April dana kas kecil dianggap terlalu besar sehingga dikembalikan ke kas pusat sebesar Rp200.000. Jika terjadi transaksi seperti ini, otomatis kas kecilnya akan berkurang, ada di posisi kredit, dan karena dikembalikan ke kas pusat atau kas di bank, berarti kas banknya bertambah, otomatis masuklah kas bank pada kas kecil. Lanjut di tanggal 15 April dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor sebesar Rp100.000. Dan pada tanggal 20 April dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Karena dengan menggunakan impres pada tanggal 15 sampai dengan 20 tidak terjadi penjurnalan. Dilanjutkan yakni pada tanggal 25 April dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Baik, pada tanggal 25 ini maka biaya-biaya yang kemarin dikeluarkan kita rekapitulasi, yakni biaya reparasi mesin dan biaya konsumsi pada debit dan kas di bank pada kredit. Inilah jurnal kas kecil dengan metode impres atau sistem dana tetap. Jangan lupa untuk menjumlahkan antara sisi debit dan kredit, bahwasanya jumlah di sisi debit dan kredit haruslah sama. Baik, kita langsung masuk ke metode pencatatan yang kedua, yakni metode fluktuasi atau sistem dana tetap.
Kita bahas kembali, pada tanggal 1 April pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta sebagai pembentukan dana kas kecil. Untuk jurnalnya sama seperti di metode impres atau sistem dana tetap, yakni kas kecil pada kas di bank sebesar 2 juta rupiah. Lanjutkan, pada tanggal 2 April diberi materai 25.000 dan perangko 20.000. Jika pada sistem dana tetap itu tidak ada penjurnalan, maka di sistem dana tidak tetap ini terjadi penjurnalan, timbullah suatu biaya. Biaya materai akan bertambah di bagian debit 25.000, biaya perangko bertambah di bagian debit 20.000, dan karena kita menggunakan kas kecil, otomatis kas kecil kita akan berkurang dan kas kecil akan ada di posisi kredit. Bisa dilihat di layar Anda masing-masing. Dilanjutkan, yakni pada tanggal 5 dan tanggal 8 April. Bahwasanya untuk penjurnalannya sendiri, yakni timbullah suatu biaya listrik pada kas kecil sebesar Rp400.000 di tanggal 5 April. Dilanjutkan dengan jurnal di tanggal 8 April, yakni biaya iklan pada kas kecil sebesar Rp300.000. Di tanggal 10 April dilakukan pengisian kembali dana kas kecil, di mana kas kecil akan bertambah di posisi debit dan kas di bank akan berkurang di posisi kredit sebesar Rp745.000. Selanjutnya, yaitu pada tanggal 13 April, dana kas kecil dianggap terlalu besar sehingga kembali ke kas pusat sebesar Rp200.000. Maka penjurnalannya di tanggal 13 ini adalah kas di bank pada kas kecil dengan nominal Rp200.000. Dilanjutkan, pada tanggal 15 April dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor sebesar Rp100.000. Dan pada tanggal 20 April dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Maka akan timbul suatu biaya, baik biaya reparasi maupun biaya konsumsi dengan dikredit kas kecil. Baik, dilanjutkan, yakni pada tanggal 25 April dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Seperti sebelum-sebelumnya, ketika terjadi pengisian dana kas kecil, maka kas kecil pada kas di bank sebesar Rp250.000. Baik, inilah final jurnal dengan metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Jangan lupa, baik di metode impres maupun metode fluktuasi, untuk selalu menjumlahkan bagian sisi debit maupun kredit, dan harus sama nominalnya agar balance. Ya, cukup sekian penjelasan Ibu terkait dengan pencatatan dana kas kecil baik dengan metode impres maupun dengan metode fluktuasi. Semoga membantu anak-anak sekalian dalam memahami materi. Tetap semangat belajarnya. Bila ada salah kata dari mohon maafkan. Bila hidup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.